Woi, lu temen anak motor yang agak bule itu kan? Jaket lo sama. Siapa ya? Yang bule di anak jalanan paling cuman Boy. Cepetan kasih tahu di mana dia. Kenapa? Lu nggak usah banyak tanya deh. Dia udah ngehajar teman gua. Buruan kasih tahu di mana dia. Loh, kok bisa jadi kayak gini? Ini kerjaan Alex sama Tristan, Boy. Babe heran deh. Kenapa sih? Si Alek tuh kayaknya nggak selesai-selesai dendam sama lu pada. Makanya, Be, kita harus tumpas mereka sampai ke akar-akarnya, biar mereka kapok. Lu jangan emosi kayak begitu, Kal. Kita harus cari solusinya dengan hati yang bersih. Sebisa mungkin kita hindari kekerasan. Lagian bukan cuma Alex sama Tristan. Ada orang baru masuk Black Cobra. Dan itu orangnya kuat. Jago banget lagi. Iya Kal, Be. Tapi perasaan saya kayak pernah lihat itu orang deh. Tapi di mana ya? Lupa. Ella, Dado. Ah, dasar gentong. Lupa pakai perasaan. Kalau lupa itu pakai ingatan. Kayak seringan baper sih lu. Etok lu. Lala. Kal, Boy, ini gimana ya? Kayaknya kok klub anak jalanan banyak banget yang musuhin nih. Be, dan buat semuanya juga. Ya untuk sementara mendingan kita menghindar dulu konvoi di jalanan. Karena bahaya. Dan kalau misalnya kita ketemu sama Black Cobra di jalanan, mendingan kita menghindar aja dulu. Jangan cari masalah sama mereka. Lo bener lo. Kita cari amannya aja. Nah, sekarang mendingan kita bubar deh. Lo pulang pada, ya? Babi juga mau tutup, udah malam. Hati-hati ya. Kabarin kalau ada apa-apa ya. Assalamualaikum deh ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Langsung Be. balik ya, balik ke rumahnya ya. Pamit dulu, Be. Meti, pulang Meti. Aduh, gue juga gak ngerti deh ya Sin ya. Dia tuh jadi berubah banget lah. Ya bilangnya sih perhatian, cuma gue gak gitu percaya aja deh sama dia. Dan lo tau gak, bahkan dia tuh sampai beliin gue motor baru loh. Oh ya ampun, jadi lo sama Mahmud tuh dibeliin motor baru? Maksudnya apa ya? Mana gue tahu Sin. Tapi ya kalau menurut gue sih aneh aja ya. Waktu dulu lo inget kan? Yang kasus gue sama dia mau minta uang jajan dari bokap aja susah banget ditahan-tahan sama dia. Tapi sekarang dengan gampangnya dia beliin gue motor. Atau jangan-jangan nih Re, Mahmud lo itu pengen nyelakain lo. Biar lo bisa tabrakan, guling-guling, terus is dead gitu. Masa sih Sin? Tapi kan itu motor baru, masa iya baru keluar langsung diapa-apain sama dia? Ya bisa aja Keles, yang namanya ibu tiri itu bisa aja nyingkirin anak tirinya gimana pun caranya. Kan udah banyak cerita-cerita dongeng yang kalau bilang ibu tiri tuh suka jahat gitu sama anak tirinya. Demi harta, demi harta. Ya tapi Sin, kayak kita nggak boleh deh samain si Mahmud ini sama ibu tiri lainnya. Karena gue rasa tiap orang tuh beda deh. Ya iya sih. Cuma ya udah deh, mendingan nih Re kalau saran gue, sebelum lu naik tuh motor, lu cek-cek dulu lagi remnya sehat gak? Apanya sehat apa enggak gitu, takut-takutnya lu ntar diapa-apain sama si Mahmud. Lagian siapa juga yang mau naik motor itu? Gue sih nggak bakalan, males juga. Tapi gue takutnya nih, kalau misalnya gue nggak mau pakai pemberian dari dia, nanti gue jadi utang budi kan sama dia. Yang ada, papi tuh nanti bisa makin respect sama dia dan dia bisa pakai itu buat neken gue terus. Karena kan gue tuh nggak tahu terima kasih lah, nggak sudi pakai barang dia lah, ya kan? Nah ya udah, selalu deh Re pokoknya. Ya udah deh Sin. Thank you ya, buat sarannya juga. Bye. Dadah. Waduh, kalau benar kata Cindy motor itu udah diapa-apain, ngeri juga dong gue. Aduh, tapi gimana ya?
Punten. Mangga. Om Dudung ngapain duduk di bawah, duduk di atas aja. Neng, meskipun Neng sudah Om anggap sebagai anak sendiri, tapi harus tetap jaga jarak aman, Neng. Om Dudung mau ngapain di sini? Mau ngerayu Neng? Nah, ari Neng, lamun Om Dudung pintar ngarayu, istrinya sekarang sudah 5. Kan Neng tahu sendiri, Om sekarang belum kawin-kawin, 1 juga tidak ada. Terus Om mau ngapain kesini nemuin Neng? Om Dudung teh mau ngajak Neng makan. Tuh kan, itu sama aja ngerayu Om, biar Neng makan. Neng mah salah wae. Lamun Om Dudung ngerayu, datangnya ke sini ya, bawa bunga mawar merah, begitu. Ah, si Om ada-ada aja. Pokoknya Neng gak mau makan, titik. Koma. Titik. Ah, terserah Neng. Neng, asal Neng tahu ya, kalau Neng tidak makan, Abah juga tidak mau makan. Kepikiran, begitu Neng. Ah, ntar juga kalau Abah lapar makan kok. Ih, si Neng mah dibejaan teh. Neng, asal Neng tahu juga ya, si Abah teh sekarang teh lagi mikirin Neng gimana caranya Neng teh harus makan. Makanya si Abah juga tidak mau makan. Sekarang teh lagi gogojodan di kasur, lagi sakit. Kan Neng tahu sendiri, Abah teh baru sembuh dari sakit. Abah sakit lagi Om? Iya. Yang bener Om? Lihat muka Om. Om serius. Abah teh sekarang teh hareeng, mukanya pucat. Aduh, karunya pisan, Neng. Abah teh ngeskolot. Aduh, Neng cuma, pasti nyesel nantinya, Neng. Beneran Om? Serius, Neng. Mukanya teh sekarang teh sudah pucat, pias pisan. Karunya pisan. Aduh, Abah karunya teh ngeskolot. Aduh. Neng. Kalau kaki mah tidak apa-apa, diinjak. Tapi kalau hati jangan. Aduh, si Neng mah. Abah. Mbak, sini datang, Mbak. Mbak, Neng. makan Mbak. Jangan diam begini, nanti masuk angin. Masuk angin sakit masuk rumah sakit lagi, biaya lagi atuh, Mbak. Iya, Abah. Sok atuh paksain makan. Udah mah lambung rewot kayak begitu, nanti semua jadi repot lagi ngurusin Abah. Saya tidak mau makan sampai Neng mau makan. Saya sudah teguh pageh. Neng susah, saya susah. Neng senang, saya senang. Neng lapar ya, saya juga lapar. Ini ya. Pokoknya saya tidak mau makan, tuh saya mau jagain Neng. Abah jangan gitu dong. Abah juga harus mikirin diri Abah sendiri. Iya tuh, Neng, sok lah udah. Paksain makan. Apa aja lah, sok udah. Neng, sekarang Neng bawa makanan. Nanti Neng berdua makan sama Abah, ya? Tuh, Neng. Yaudah. Neng mau makan, tapi kalau Abah juga mau makan ya. Tuh, Neng, aduh. Cepet tuh, Neng. Halus tuh. Sandi ide kamu tuh. Edunnya, Juara, tapi ini saya tidak setuju kebalikannya nih. Kenapa bikin saya sakit repot? Nah, maksudnya kamu tuh? Totalitas acting. Woi. Kenapa muka lo? Suntuk banget. Pasti masih mikirin tuh cewek. Udah deh, lupain aja kenapa sih? Tuh cewek tuh nggak pantas buat lo. Dari mana lo? Biasa. Kebetulan lo datang. Udah gue siapin. Gue nyicil ya utang gue. Thank you ya, Ren. Lu dapetin duit dari mana? Oh, dari si Alex, anak geng motor Black Cobra. Gue kerja di sana. Gue jagain bengkel motornya mereka. Ntar gue cicil ya. Jar. Tapi nanti next kalau gue butuh bantuan lo, bisa bantuan kan? Buat lo apa sih, Anja? Siap.
Siapa lagi yang diundang ya? Kayaknya yang penting-penting aja deh. Tapi kalau anak-anak Harley sih kayaknya harus diundang. Papa ngapain sih? Mama kok ngagetin sih? Papa ini lagi ngelis siapa aja yang mau kita undang untuk acara anniversary kita nanti. Nggak cocok. Ini tuh bener-bener nggak cocok. Aku kan belum dapat kandidat baru buat dikenalin sama sahabat-sahabat, saudara-saudara, kerabat, teman-teman dekat sebagai cewek yang mau aku jodohin sama si boy. Ini nggak cocok. Kalau cuman adanya si Reva, Reva itu kan kandidatnya si papa buat dijodohin sama si boy. Aduh, kok bengong sih? Enggak bengong, sebenarnya lagi mikir. Bingung aja sama papa, kenapa papa tuh kekeh gitu tetap mau ngadain acara anniversary itu. Pas sebenarnya ini tuh acara pernikahan siapa sih papa sama papa tuh sama siapa sih sebenarnya? Gimana sih mama? Ini kan acara anniversary pernikahan kita. Ya sama mama lah, masa sama Biira? Iya, kalau misalnya mamahnya nggak mau datang ke acara itu gimana? Nih dia nih, mulai nih. Mama tuh nggak boleh curang. Kok curang? Iya, gara-gara mama nggak bisa bawa Adriana ke acara kita. Terus mama mau sok-sok boykot cekidot. Nggak boleh. Nggak kayak gitu tahu. Kalau gitu, kok mau diboykot? Adriana itu lagi busy, you know. Sibuk. Oke, syuting. Sama, mama juga sibuk, mama mau ke kantor. Papa nggak mau ke kantor, ntar telat lo. Iya rezekinya ntar dipatok lo sama ayam. Kuru yuk, kurutuk. Pergi deh, Pa. Tehnya wangi. Aku bikin sendiri loh. Pi, Mah, Reva berangkat dulu ya. Oke. Naik motor baru kan? Kenapa? Kamu nggak mau naik motor baru yang mama beliin ke kamu? Karena mama yang beliin ya makanya kamu nggak mau ya? Kamu kok kayak, apa karena kamu nggak suka sama motor barunya ya, Reva? Padahal mama udah pelan-pelan loh nyariin motor yang bagus buat kamu. Ternyata mama salah. Maafin mama ya, Reva. Iya sayang, kenapa nggak naik motor aja? Kamu kan suka naik motor. Apa benar kata Mama Adriana, karena Mama Adriana yang beliin motor, maka kamu nggak mau pakai motornya? Enggak, Pi, enggak kayak gitu kok. Cuma Reva takut aja kalau misalnya motor barunya lecet, kan sayang banget Pi Mama Adriana yang udah beliin. Sayang, kalau lecet kan tuh jadi hak milik kamu, motornya terserah kamu. Kalau lecet juga bisa kita ganti yang baru kan, Mas, bisa kita perbaiki juga. Nggak perlu khawatir, don't worry. Iya sayang, kenapa nggak naik motor? Kenapa mesti takut lecet juga? Kamu udah biasa naik motor ya? Papi minta tolong sayang, kamu hargai orang yang sudah sayang sama kamu dengan membelikan motor buat kamu sayang. Ya udah, Pi. Kalau gitu, tapi Reva coba dulu ya, Pi, motornya. Kan biasalah Reva harus bener-bener nyatu dulu sama motornya. Tapi Mama Adriana temenin Reva nggak apa-apa kan? Hah? Apa nih maksudnya? Mau bawa gue ngebut-ngebutan lagi kayak dulu? Adriana pasti nggak mau gue gonceng. Kalau Cindy bener motor itu udah diakalin biar gue celaka. Halo, kenapa pada bengong kayak gini? Mau ngantor, Mas, tapi nggak jauh-jauh kan? Ya enggak lah, paling deket-deket sini aja. Lagian kan juga aku harus buru-buru ke sekolah, Pi, takut telat. Ya udah. Kamu tolong anterin aja. Juga nggak lama lah, pasti sebentar aja. Nggak keluar komplek kok. Dalam komplek? Kalau di dalam komplek, mana bisa deh kebut-kebutan. Buat anak tercinta yang sangat cantik sekali pagi ini, mau deh mama nemenin kamu. Yuk sayang. Ya udah, Pi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Hati-hati sayang ya. Ayo dong. Hati-hati sayang. Indahnya kalau bisa melihat mereka akrab kayak gitu. Oh my god. Reva, udah cukup. Cukup. Mama mohon ya sayangnya. Cukup, jangan kayak gitu lagi. Mama kenapa emangnya? Bener-bener ya nih anak. Tapi kalau gue marah-marah, sandiwara gue bakalan gagal kalau gue bakalan jadi mama yang baik. Halo, Mama Adriana? Kamu nggak boleh bawa motor kayak gitu. Karena itu bahaya, Reva, buat kamu, buat keselamatan kamu. Yang mana namanya juga motor baru, mungkin ini penyesuaian kali. Jadi maklumlah kalau agak-agak gini ya. Maaf ya, Ma. Mama agak pusing ya. Kita pulang sekarang, sayang. Oke. Syukurin lo, Adriana. Tapi berarti motor ini nggak berbahaya. Berarti dugaan Cindy salah. Sayang, gimana Reva? Wah, Reva seneng banget, Pi. Motornya juga keren banget. Aduh. Sayang, kamu kenapa? Kamu pasti kebut-kebutan? Oh, enggak. Enggak apa-apa kok, Mas. Beneran. Mungkin ini, Pi. Ini kan motornya baru. Reva juga baru nyoba sekali. Jadi ya namanya penyesuaian. Tadi mungkin Reva agak-agak jumping dikit. Tapi akhirnya Reva udah bisa kontrol kok, Pi. Pantesan kamu pucat. Sayang, yang namanya Mama Adriana itu nggak suka kebut-kebutan, apalagi jumping-jumpingan. Ini malah dibikin kayak gitu. Pantes jadi pucat kayak gini. Ya, itu kan nggak sengaja juga, Pi. Mama Adriana, maaf ya. Aku bener-bener nggak bermaksud loh. Gak apa-apa. Ya udah, Pi, kalau gitu kayaknya aku harus buru-buru berangkat sekolah. Oke, hati-hati ya sayang ya. Iya, Pi. Papi tahu kalau kamu bohong. Mana ada yang nggak sengaja kayak gitu. Lain kali nggak boleh. Mama Adriana. Ini kenapa ya bisik-bisik? Enggak, biasa. Dadah, mamaku yang cantik. Woi, lu temen anak motor yang agak bule itu kan? Jaket lo sama. Siapa ya? Yang boleh di anak jalanan paling cuman Boy. Cepetan kasih tahu di mana dia. Kenapa? Lu nggak usah banyak tanya deh. Dia udah ngehajar teman gua. Buruan kasih tahu di mana dia. Dan kayaknya dia dendam deh sama orang yang digebukin temennya. Ya gue sih sempat ada masalah. Dan kayaknya anak itu klub mobil deh. Ya sebenarnya sih gue nggak mau cari gara-gara sama dia. Cuman dianya aja yang ugal-ugalan di jalanan. Terus abis itu dia nabrak tukang bakso, dia kabur. Terus lu kejar dia tuh? Ya iyalah gue kejar lah, Yan. Gue kasihan kali sama tukang baksonya. Gue cuman pengen dia minta maaf sama tukang baksonya dan tanggung jawab. Itu doang kok. Oh, udah lama banget gue gak makan di kantin berdua sama Boy. Untung gue bawa bedak. Jadi gue bisa tajam biar gue kelihatan cantik. Aduh Angel, gue kalau nungguin tuh lu maaf lama. Bodoh. Gue mau nyusul Eko ya. Ntar dulu. Ya udah. Nah, habis itu dia malah nyerang gue. Dan gue gak nyerang balik sih. Gue cuman kunci tangannya dia biar dia gak berkutik. Kalau gitu emang dia yang salah tuh. Iya sih, emang dia yang salah. Tapi gue khawatir ini bakalan panjang. Dan buat lo Boy, kayak mulai sekarang lo harus hati-hati deh. Gue takutnya dia ngincer lo. Kenapa ya? Setiap di jalanan pasti selalu ada masalah. Padahal gue tuh selalu berusaha biar kita tuh gak punya masalah di jalanan. Tapi udahlah, ntar aja bahas ya. Mendingan kita ke kantin dulu makan. Gue udah lapar nih. Keburu jam istirahat habis ntar. Lo yang bayar? Ih, berangkat. Sombong banget.
Aduh, ya ampun. Aduh. Aduh, maaf Angel, maaf saya buru-buru tadi mau ke toilet. Angel, kebetulan nih, tolong anterin dokumennya ke ruangan kepala sekolah dong. Saya mau ke toilet. Aduh. Nggak bisa, Pak. Maaf, saya nggak bisa ya. Angel, tolong dong. Ya, saya udah nggak tahan, takut ngerebes. Ya. Gue harus terus PDKT sama Tante Rempong ini. Gue harus maju terus, pantang mundur. Maaf, Bu. Jangan pegang-pegang. Bu Marisa pesan. Ibu tidak boleh masuk ke ruangan. Apa salah orang kali, bukan saya. Maaf, Bu. Ibu pernah saya seret keluar dari ruangan Bu Marisa. Saya masih ingat itu. Buset, Dani patuh banget ya. Bapak yang terhormat, saya sudah bikin janji kepada Ibu Marisa. Dan saya sudah diperbolehkan untuk masuk ke ruangannya. Jadi permisi. Jangan pegang-pegang, nanti tangan saya luntur. Silakan Ibu pergi. Bu Marisa tidak mau diganggu. Aduh! Dibilang jangan pegang-pegang, pegang-pegang juga. Nggak tahu siapa gue. Aduh, bener-bener tuh. Aduh. Kesel banget. Masa gue bisa kalah sih sama security gitu doang? Ih, gak penting banget sih. Adriana, lo tuh berpendidikan, lo tuh pinter, lo istri pengusaha kaya raya. Masa gitu doang lo gak bisa mikir gimana caranya supaya lo bisa masuk dan lo bisa ketemu sama Tante Marisa? Gak perlu waktu yang lama, otak ini udah jalan. Lo lihat aja nanti. Iya, Mas. Untuk siapa, Mas? Ini dari klien buat karyawan di sini, Pak. Wah, banyak banget. Makasih, Mas ya. Iya, Pak. Sama-sama, Ya. Pak. Ya. Woi, teman-teman, ada kiriman makanan banyak, gratis. Ayo. Sini. Aduh. Mumpung ada gratis, ayo dibuka. Ayo. Udah makan aja. Iya. Tuh. Teman-teman, gimana kalau aja kita touring lagi? Oh, boleh tuh, Bebep. Tapi kita mau kemana? Ke Bandung aja, ke kampungnya Raya. Jangan dong. Kalau misalkan kampung gue, yang ada gue bosen. Gimana kalau ke Garut aja? Garut juga lewat Bandung kok. Ke Garut. Boleh juga tuh. Di sana kan ada pemandian air panas, ada kebun binatang, ada kebun teh. Nggak gitu ada laut, ada pantai. Aduh teman-teman, 3 bulan lagi kan kita mau UN nih. Mendingan kita mempersiapkan diri buat UN aja. Nah, bener tuh. Mending abis UN aja. Gimana kalau kita bikin kelompok belajar aja? Jadi kita bisa belajar bareng gitu. Oke, cakep tuh, Re. Ya, seenggaknya sih